Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala dzalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Zat yang menguasai segala kerajaan. Dan dialah yang maha menguasai segala sesuatu. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada pagi hari ini yang penuh berkah ini, tiada ungkapan barangkali yang lebih utama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah karena demikian banyak karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semuanya. Terutama kita dapat hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh rahmat ini. Maka marilah kita manfaatkan silaturahim pagi hari ini dengan sedikit mengamati apa sebetulnya yang kita hadapi di kehidupan ini. Maka para jamaah dimanapun saja berada, tadi saya bacakan surat Al-Mulk yang saya yakin para jamaah semua sudah hafal dan merupakan termasuk surat favorit untuk dibaca para imam kalau dalam sholatnya. Di dalam surat itu kita diberitahu bahwasanya Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Supaya dia menguji kamu sekalian, siapa di antara kamu sekalian yang terbaik
amal perbuatannya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi inilah para jamaah rahimakumullah gambaran sekelumit tentang kalau kita ingin menilai seseorang atau menilai satu pihak, maka penilaiannya itu adalah apa karya-karyanya. Terlebih di sini kalau nun sewu, kalau kita mau mengetahui Allah, maka Allah kan tidak akan mungkin dapat ditangkap dengan panca indera kita di dunia ini. Sehingga di dalam satu riwayat, orang-orang terdekat pun yang pernah berdialog dengan Allah sampai penasaran. Ya contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu dikaruniai oleh Allah bisa mendengar langsung suaranya dan berdialog. Namun beliau itu tetap penasaran, ingin menyaksikan Allah. Sehingga Allah sampai menyatakan tidak akan mungkin. Namun dia tetap meminta itu dan ternyata betul. Kalau kamu ingin melihat aku, malah lihatlah gunung itu. Karena dia berada di gunung itu. Maka ketika dia melihat ke sana dan tampillah cahaya. Cahayanya Allah. Ya, bukan Allah, belum Allah. Cahayanya Allah itu datang ke gunung itu, maka apa yang terjadi? Gunung itu hancur, luluh, meledak. Sehingga beliau terpental, sehingga pingsan entah berapa waktu lamanya. Itulah gambaran ya, tentang Allah. Ya, maka kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita diberi tuntunan supaya memikirkan, mengamati ciptaan Allah. Yang pada kesempatan-kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan. Ya. Bahwasannya Allah pun itu di dalam Al-Quran, ya, termasuk di dalam surah Al-Mulk itu, ya, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'as samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basar hal taro min futur. Dan dialah yang menciptakan langit, 7 langit. Ya. Dan tidaklah engkau melihat di dalam ciptaan yang maha pengasih, pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Dan lihatlah berulang-ulang, kamu lihat tidak akan ada sesuatu yang tidak seimbang. Nah ini para jamaah rahimakumullah tentang satu gambaran bahwasanya kalau kita melihat ke atas, di sana ada bintang-bintang. Kalau kita juga kadang-kala menyebut langit, nah, itu Allah menyebutkan 7 langit yang berlapis-lapis. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Karena sampai detik ini ya, belum ada satu alat pun yang dapat mendeteksi 7 itu. Yang barusan dideteksi adalah jumlah bintang-bintang. Itu hanya sebagian. Ya. Karena menurut satu penelitian Bali astronomi ya, yang dipelopori oleh astronom Gemhoff, Albert dan Herman ya, itu mengatakan bahwa pada saat itu, yaitu sekitar 12 miliar tahun yang lalu. Mengapa dia bisa
mengatakan itu karena dengan alat yang namanya teropong Hubble. Teropong Hubble itu teropong angkasa yang terbesar. Ya. Yaitu di awal abad ke-20 ini ditemukan itu. Apa yang bisa diamati? Dia menyatakan terdeteksi bahwa 12 miliar tahun yang lalu itu terjadi satu ledakan besar. Dan ini sudah disepakati oleh para astronom semuanya, bahwa dulu itu ada yang namanya Big Bang. Nun sewu bahasanipun kilen mriko. Apa itu ledakan besar? Dan ledakan besar itu adalah melemparkan semua materi di alam semesta ini ke seluruh penjuru alam semesta. Dan itulah awal terjadinya alam semesta ini. Terus wonipun ingkang nami alam semesta menika mboten wonten. Tapi kemudian mulai 12 miliar tahun yang lalu kira-kira itu terjadi ledakan itu, kemudian itu melemparkan semua materi ke semua penjuru yang kemudian membentuk galaksi dan planet. Kinten-kinten jumlahipun pinten galaksi itu? Galaksi itu berjumlah tidak kurang dari 100 miliar galaksi. Yang setiap galaksi rata-rata berisi 200 miliar bintang planet. Nah, kita ini berada di galaksi Bima Sakti, yang diperkirakan berjumlah 200 miliar planet. Nah, kita bumi ini adalah salah satu dari 200 miliar planet menika. Alit mboten menika. Kecil atau tidak dibanding dengan alam? Ya. Allahu Akbar. Ya. Maka disampaikan di situ tidak hanya melemparkan semua materi itu, tapi apa? Mengatur semua di tempat yang tepat dan sempurna. Nah, menika gambaran di luar sana, ya. Namun juga ada nun sewu, Allah itu tidak hanya menciptakan yang besar, Allah pun menciptakan sampai yang terkecil. Kalau bahasanipun sampeyan atom. Lah menika miderek para wasis. Menika besarnya, agengipun menika adalah sekian triliun meter inti atom. Sekian miliar meter. Kalau intinya menika sekian triliun meter. Ya, kita bisa bayangkan itu seberapa. Sekian miliar dan sekian triliun meter. Meter dibagi, meter persegi dibagi triliunan. Allahu Akbar. Lah menika gambaran bahwasanya Allah itu menciptakan alam semesta menika dengan ciptaan yang luar biasa. Pramila para jamaah rahimakumullah, menapa ingkang kasebat wonten surat Az-Zariyat 47 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Sungguh langit-langit itu kami bangun dengan kekuatan dan kamilah sesungguhnya yang meluaskannya. Dan menika kekuatan ingkang waget
menciptakan tidak kurang dari 100 miliar galaksi, yang setiap galaksi tidak kurang dari 100 miliar planet menikah, kekuatannya dimiliki oleh siapa? Benar? Dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Rabb menikah adalah pencipta, pemelihara, pengatur, dan pewaris alam semesta. Karena nanti alam semesta yang demikian indah dan luar biasa, ini akan ada masanya. Sebagaimana kula panjenengan. Kula panjenengan menika ada masanya. Dan kalau masa saya jenengan menika dibanding dengan masa alam saja kan sudah, alam semesta kan sudah seperpintenipun menika. Alam semesta menika berlangsung sekitar 12 miliar tahun yang lalu. Nenek kula jenengan kinten-kinten paling dangu kinten-kinten pinten tahun wonten dunia menika. 90 sampun top. Mbah Lazim menika sudagaran 700. Ini rata-rata generasi kita ini menika sampun 70. Menika sampun radi repot. Sampun kerepotan. Kula meh 70 menika mawon sampun kedah kalih. Mata harus 2 karena harus memakai kacamata. Nanti akan ada tidak hanya kaki 2, sudah mulai kaki 3 dan seterusnya. Menika. Jadi kita dibanding dengan umur alam semesta aja sudah, Masya Allah, sebentar lagi. Namun demikian, sebentar itu adalah amat sangat menentukan perjalanan hidup kita. Pramila para jamaah rahimakumullah, demikian luar biasa yang namanya Allah itu mencipta. Pramila untuk surat Al-A'la, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabbihisma rabbikal a'la. Maha sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Tinggi wonten mriki seringkali diartikan oleh orang-orang nun sewu ingkang belum begitu paham. Ini kan bahwa Allah itu di langit. Allah itu jauh sekali dari kita. Nah, sedang a'la itu adalah paling tinggi posisi kedudukannya. Nah, maka kembali kepada judul pada pagi hari ini, posisi yang paling tinggi, paling sempurna, no sinten. Ya Allah Rabbul Alamin itu yang mutlak memiliki dan berhak untuk mempunyai posisi yang paling tinggi karena dia apa? Dialah yang menciptakan. Ya. Alladzi khalaqa. Fasawwa, kemudian ciptaannya dipun ciptakan dalam kesempurnaan batas-batas makhluk. Ya, ya. Karena kesempurnaan itu kan wonten sempurna mutlak, menika hanya milik Allah yang tidak terbatas sampai berapa. Nah, tapi kalau manusia itu disempurnakan, bahkan ciptaan Allah semua menurut dipun ciptakan sempurna dalam batas-batas makhluk. Pramila wonten tuntunan nun sewu menawi kula jenengan menika badhe ikut-ikutan tren wonten Korea menika mboten pareng. Menapa wonten mriku? Wonten mriku menika sampun mulai biasa bedah plastik. Karena apa? Karena dia merasa ada yang belum memuaskan wajahnya. Wonten ingkang mulai ganti irung, hidung dipun operasi ben tambah napa?
Itulah. Ini tidak diperkenankan. Karena apa? Ciptaan Allah itu adalah sudah sempurna. Kecuali karena keadaan tertentu cacat. Lah itu beda lagi. Tapi kalau berfungsi ya dan normal menika mboten dipun barengaken. Nah, para jamaah rahimakumullah, kembali ya di dalam surat Al-Mulk wau Allah mengingatkan kepada kita ya, bahwa Allah menciptakan alam semesta menika yang demikian luar biasa itu sebenarnya untuk apa? Wonten pripun sebataken alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menciptakan kematian, mati dan hidup kehidupan. Nah, ini kok gimana Pak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amal perbuatannya. Masya Allah. Terus nun sewu pulau panjenengan dosa menika dalam masa ujian menika waktu 70 upami hidup itu diambil masa balik. Kemudian barangkali mugi-mugi mboten menika. Ning ya wis mulai kadang kala wis ana pikun. Kan pikun niku ana sing ringan, ana sing sedengan, ana sing parah. Nah, nek pikun niku wis ora diitung, sadurunge balik ya ora diitung, engko nek wis pikun ya ora. Lah itu kira-kira masa aktif kita itu berapa coba? Ya. 30 tahun. Menika keman dipun potong menapa? Tilemipun. Masya Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, waktu yang amat singkat itu ternyata adalah waktu ujian. Nah, lari-lari SD menika sekolah 6 tahun, ujiannya kinten-kinten pinten tahun. Hanya berapa jam itu? Ujiannya hanya berapa jam, ya? Nah, wonten beberapa hari itu kan satu hari paling berapa jam kalau digabungkan. Dan itulah yang menentukan nasib kita. Nah, terus di dalam gambaran kalau itu ujian atau itu perlombaan, kita ini sekarang dalam keadaan ujian dan lomba. Cobi menawi wonten lomba. Nah, kemudian lomba itu diumumkan. Siapa yang menjadi pemenang dan lulus akan mendapatkan 100 miliar. Kita sampun cekap dereng 100 miliar. Nek miliar saiki wis ora patiya gumun, triliun pun. 10 triliun. Ini kok kados pundi? Wah mesti semangat banget. Ning sekaligus ana catatan, ning sing ora lulus, sing gagal dihukum. Napa hukumane? Hukuman mati. Kinten-kinten kudu melu lomba sing kaya niku, kinten-kinten pesertanipun kados pundi? Wah, kira-kira niku nun sewu. Pesertane mesti serius banget, konsentrasine pol mesti lagi menapa wong 10 triliun. Ning nek ngasih gagal dihukum mati. Masya Allah.
Itu ada satu gambaran. Nek sing senengake 10 triliun lu kaya ngopo ora iso dibayangke. Ning wonten gambaran tentang orang yang akan menjalani hukuman mati. Itu pasti dia tidak akan bisa tenang. Maka pelaksanaan hukuman mati itu biasanya tidak disebutkan harinya. Karena apa? Karena nanti akan ada goncangan yang sangat berat bagi terpidana itu. Ya. Diberitahu hanya waktu-waktu mendekat. Isu-isu ditawani. Anda mau kepingin makanan apa yang paling Anda inginkan? Penyebutake. Pakaian apa yang paling Anda senangi? Kalau ada musik, lagu, musik apa yang paling Anda senangi? Kalau ada tontonan, tontonan apa yang akan Anda lihat? Ning jebulane napa? Engko wis rampung niku digawa tutupi kodong ireng set njur di laksanakan eksekusi. Ini nun sewu perlombaan upama di dunia kok ada begitu saja pasti orang itu serius dan sungguh-sungguh. Lah niki nun sewu ana lomba, ana ujian sing hadiahe lan ancamane luwih saka niku. Kita-kita kados pundi? Menika ujianipun sinten lan kapan? Lah ujian niku kula jenengan saniki niki. Ujian kita ini. Apa? Kok lebih mahal dari 10 triliun? Yang namanya surga itu. Orang punya 100 atau 1000 triliun pun tidak bisa untuk menebus surga. Tidak. Tidak mungkin. Sekaligus di sana pun ada akibat. Napa niku? Akibat nek sing ora lulus. Napa? Hukumane? Hukumane dihukum ning sak abot-abote hukuman ning ora mati. Nek wau kan ngasih mati. Nek niki dihukum ning ora mati pripun? Jadi Allah yang Maha Pengasih itu di dunia ini seberat apapun penderitaan itu ada batasnya. Napa? Nek wis ora kuat semaput. Nek wis ora kuat meneh menapa? Pecah. Niki kasih sayang Allah. Tapi nanti akan ada waktu di mana hukuman seberat apapun orang itu tidak semaput dan boten pecah. Kita paket boten bayangkan kula panjenengan kados pundi menika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kula nek dong kelingan, nun sewu nek dong kelingan lho, wong kerep ora kelingan. Kelingan neraka. Nah, niku ora iso turut. Ora iso turut. Ning kan kelingane neraka sing temenan karo ora kan longko. Kelingan ngasih tekan hati lho. Makanya sampai ada orang-orang tertentu. Niku nun sewu, permohonan yang utama ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku sing bolan dibaleni sing paling mburi dhewe. Ora sing nomor 1, ora sing nomor 2. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan. Ning sing dibolan baleni sing nomor 3. Wa qina ada bandar merga napa? Kiyambake rumangsa nggih. Ora pantes mlebu swarga. Nah, pantese mlebu neraka. Pramila ning nyuwun direksa neraka niku temenan. Nek kula kan kerepe fid dunya hasanah bola bali.
Wa fil akhirati hasanah bola bali. Wakina ada benar malah sidik. Nah, ini alhamdulillah para sahabat menika nuwun sewu menika kemutan kekuasaan Allah, apalagi ingat kepada neraka itu beliau tidak kuat untuk tidak mencucurkan air mata. Menika para jamaah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan menika kula panjenengan wonten mriki menika pikantuk rahasia yang paling berharga. Ya. Apa rahasia yang paling berharga itu? Rahasia yang paling berharga itu bukan emas sebesar apa yang diproduksi di Papua. Bukan sebesar berlian Kohinoor yang diambil dari bumi ini. Tapi rahasia yang terbesar ada rahasia yang tergali dan didapatkan oleh orang yang mendapatkan izin Allah, rahasia langit. Pramila wonten surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum engkau Muhammad, kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan lain kecuali daku dan sembahlah daku. Lah menika rahasia langit menika. Rahasia yang diketemukan oleh orang-orang yang sudah nuwun sewu melepaskan keduniawian. Sinten para nabi dan para rasul menika panjenenganipun menawi nuwun sewu urip nang donya ning pikirane wis ora nang donya. Nah, nek kula kan boten urip nang kene pikirane nang kene terus ling mikir kono ya kadang kala nek teko nek dong ora kepikir. Beliau adalah sudah meninggalkan itu. Nabi Musa alaihissalam panjenenganipun meninggalkan keluarga ke puncak Gunung Tursina selama pinten? 40 malam. Panjenengan sampun nate nindaki redi wonten mriku nyipeng bermalam-malam. Lari-lari nem menika ning paling suwe kan sewengi niku mawon nang kono ora ninggalke donya, malah kadang kala ngekepi donya karena dikhawatirkan orang-orang yang ke Gunung Prau. Nah, niku teng mriku berbuat hal-hal yang di luar batas kewajaran. Ya. Subhanallah. Ya. Nyaponi apa niku sing di kantong plastik ning cilik lan lentur jenenge napa jenengan wis ngerti dhewek kabeh. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Alhamdulillah kita miris bahwasanya yang namanya keadaan sekarang itu adalah keadaan yang sebetulnya dikhawatirkan oleh malaikat. Kasebat ya wonten surat Al-Baqarah 30 a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku
akan menciptakan di bumi ini khalifah. Menapa ya? Jawaban malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Menapa panjenengan menika badhe nyiptakaken damel tiang-tiang ingkang merusak bumi menika wa yasfikud dima lan ugi ingkang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedeng kita menika padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Terus malaikat nika khawatir niki bahwa ada sisi mengkhawatirkan tentang manusia itu. Dan ternyata itu ada benarnya bahwa yang namanya kerusakan alam itu sekarang terjadi di mana? Menawi Allah menciptakan ciptaanipun seimbang. Allah yang Maha Satu dan menciptakan alam semesta ini satu kesatuan yang semuanya bergandengan erat. Semuanya saling membutuhkan. Sehingga Jalaluddin Rumi, seorang filosof Muslim, sampai menyatakan dia gambarannya bahwa alam semesta ini adalah semua satu kesatuan. Kalau satu saja, yang satu kesatuannya jumlahnya pun entah berapa triliun, satu saja dipindah tidak pada tempatnya, dipindah, bukan dirusak, bukan dihilangkan, dipindah dari tempatnya, maka runtuhlah semuanya. Dan menggambarkan bahwa Allah menciptakan sampun luar biasa. Wis tentu gambaran kula jenengan rumiyin ingkang kelahiran tahun 50-an 60-an kan wonten ilmu hayat. Mereka gambaranipun yang namanya rantai makanan, rantai kehidupan kan saya sangat menika. Bahwa ada yang namanya rumput. Dan di rumput itu, tanah itu ada bakteri, ada jamur, ada cacing. Kemudian apa? Di atasnya itu ada pemangsa rumput, pemangsa cacing. Napa menika? Ya bangsa burung, ya, ayam, dan di atasnya itu ada pemangsa. Nek burung menika mangke dipun tedha kalian burung yang lebih besar. Kalau itu katak yang makan belalang, dia akan dimakan oleh ular. Dan ular itu nanti dimakan oleh elang. Dan elang itu nanti dimakan oleh siapa? Dimakan oleh bakteri karena dia mati, kemudian di tanah, kemudian dimakan jamur, dimakan bakteri dan cacing. Nah, lan kula jenengan wis kudu siap. Ora kena dopo. Tapi untuk manfaat sampai meninggal pun orang mukmin itu bermanfaat. Karena apa? Mereka mangke dimakan oleh jamur dan bakteri. Itulah. Dan semuanya itu di alam semesta menomaten mereka.
Dan sekarang terjadi kerusakan. Niki kula jenengan berada di namanya Kabupaten Wonosobo. Sing artine Wono, alas. Dan didatangi di Sobo. Pertanyaannya saniki, alase teng pundi? Monggo jawab. Inilah, maka kalau terjadi longsor, banjir, itu karena ulah manusia. Sinyalemen ini malaikat ternyata ada betul. Maka ini satu tantangan bagi kita untuk jangan sampai itu mutlak terjadi, dan insya Allah kalau orang itu mendapatkan rahasia langit menika piyambakipun mendapatkan petunjuk dari Allah dan dipilih oleh Allah, dia akan menjadi orang yang memelihara, menjaga alam ini, mengatur alam ini, memakmurkan kehidupan ini. Dan mereka hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila wonten surat Maryam ayat 58 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Yaitu para nabi-nabi dari keturunan Adam dan orang-orang yang diselamatkan bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. Wa mimman hadaina, dan orang-orang yang kami beri petunjuk. Terus Allah menciptakan kita itu ada pusat. Menapa pusatipun kula jenengan? Hati. Karena hati inilah raja. Raja di tubuh ini hati. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka baguslah semua jasad itu. Dan kalau itu rusak, maka rusaklah semuanya. Apa itu? Yaitu hati. Dan hati ini ketika mendapatkan jodohnya, karena yang dapat menjodohi hati menika mboten wonten sanes, kejawi hanya kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Nah, Nika jodonipun ati niku. Nek dijodoni liya sedilit wae wis bosen. Soale ati niku nggih niku ora ana watese. Sebagaimana kadang-kala ungkapan orang hidup aja kan kalau sedang berhayal itu aku ingin hidup 1000 tahun. Nggih nek zaman Nabi Adam bisa, alam masih murni, alam masih bagus. Tapi kalau sekarang mungkin 100 tahun saja sudah Wajtabaina, dan orang-orang yang kami pilih. Terus berbahagialah menawi kula jenengan niku arek Gusti Allah dipilih lho. Dipilih. Wong dipilih karo menungso wae angele pol. Nggih, cobi kepengin dadi ora usah DPR. Jenengan kepengin dadi RT. Niku wae ora gampang. Kula selawase urung tau dadi RT. Saya niki kira-kira warga niki iki ora pantes ki rada keset.
Kira do piyayi. Oh tadi RT ki kudu sregep apa-apa tandangi. Niku RT dipilih. Apa meneh DPR? Apa meneh? Oh, nek orang nganggo. Niki dipilih karo Gusti Allah. Maka mari ya kita banyak bersyukur ketika kita ini dimudahkan oleh Allah menjadi orang Islam. Niku kudu bersyukur. Kula jenengan kan rata-rata Islam niku mulai sekolah lahir. Nyun sewu. Sing biyen waktu salat niku mangkate salat karo bareng mangkate sandale bapakne. Mangkat gelem mangkat salat nek dibarengi karo artine pripun? Mangkat nek wis sandale bapakne mabur. Subhanallah. Itu kita, terutama kulo wis tau ngalami. Tapi bersyukur karena kita taat itu dimudahkan oleh Allah dengan sholat yang tadinya tidak bisa membaca. Itu dimudahkan, petunjuk itu datang karena di sana ada permohonan di dalam surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, mereka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini ya, dimudahkan. Kita bisa nikmati sholat itu kan dereng dangu. Nah, orang-orang yang mendapatkan nikmat mereka atas pundi lah mereka. Idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan tanda-tanda kebesaran dari yang Maha Pengasih, harun sujadaw wa bukiyan, dia menyungkur sujud kemudian menangis. Karena puncak dari emosi, puncak dari hati yang hidup itu adalah nangis. Wong nek bungah banget anane nangis, nek sedih banget nangis. Ning nek wong Islam niku niki ming loro, bungahe sing paling pol kuwi nek kelingan swarga, sedhiye pol nek kelingan neraka niki. Lah niki monggo kira-kira kula jenengan wis pantes manggon nang ndi? Monggo kita introspeksi pada diri kita masing-masing sebelum nanti waktu ujian selesai. Amargi menawi sampun teng rampung, itu sudah ditutup pintu taubat. Nanti akan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Kula jenengan kan dereng nate kepanggih malaikat. Ki mboten. Apa meneh malaikat wong jin wae burung tahu kok. Tapi pada satu saat nanti akan melihat. Dan kalau melihat itu kemudian kok belum taubat, ini sudah selesai. Dan bila ini waktu ini sangat berharga, monggo-monggo kita mudah-mudahan menjadi orang yang sedang berusaha untuk bertaubat. Taubat apa artinya? Bertaubat itu kembali ke posisi awal. Jadi dekat dengan Allah. Nah, posisi yang paling bagus, posisi yang paling sempurna dalam batas-batas makhluk mereka adalah orang yang sedang bersujud. Orang yang sedang taat lahir batin. Wong kadangan posisi sujud, ya kadang urung mesti atine mrono. Apa meneh kok imame rada kesuwen ning sujud wae. Walah kiye. Imam kiye suwe ngesuk ora melu salat meneh nek imame kiye. Salat niku wis
Pikirannya kemana-mana. Ayo betul. Allahu Akbar. Lalu bersyukurlah yang mulai sholat tidak hanya wajib, sunat. Ya, karena sunat itu nanti akan sesuai dengan kemauannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah gambaran. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi khalifah yang sedang bersujud kepada pemilik alam semesta, raja alam semesta menika. Dan itulah posisi alam semesta menika sedaya sujud sedaya. Ya. Karena di dalam penelitian para ahli astronom itu menyebutkan sampai para ahli menika molekul terkecil bahwa dari atom yang terkecil sampai galaksi yang terbesar dan semua galaksi menika semua bergerak mengelilingi, ada inti dan ada yang mengelilingi. Ya. Kita menika bumi dikelilingi oleh rembulan. Rembulan bumi itu mengelilingi matahari dan seterusnya. Menika geraknya adalah persis seperti gerakan ibadah tawaf dari ke kiri ke kanan. Menika gerak semua mulai dari atom yang terkecil sampai galaksi yang terbesar. Menika gerakipun mekaten. Pramila bersyukurlah ingkang sampun haji atau umroh kemudian tawaf kemudian tahu ini gerakan alam semesta. Jadi tawaf ya khusyuk. Wong tawaf disenggol wong sithik ora gelem. Itu artinya apa? Dia sedang kalau mengodo kesuk kan itu. Dan yang namanya gerakan tawaf itu seberapapun banyaknya mereka kepenak soalnya apa satu arah. Malah ana wong sing kepenakan napa susukan malah dhewe ora mlaku mergo napa awake keangkat. Katut diangkat di waru kiwa tengene saking susukan. Allahu Akbar. Nah, inilah para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ya kita berusaha untuk posisinya setiap waktu itu kita sedang sujud kepada Allah. Artinya apa? Syukur dan sabar. Karena syukur dan sabar itu adalah posisi yang stabil, posisi yang menapa ya? Tenang ya. Posisi yang paling harmonis. Ya. Nah, itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah dan dimasuki kalimah thayyibah, dan kalimah thayyibah itu subur di dalam hatinya. Karena setiap kita sampun wonten menika bibit itu sudah ada, tinggal dipelihara atau tidak, subur atau tidak. Nah, mudah-mudahan dengan mendekati waktu kita nggak tahu ya, karena menderek Imam Ghazali kan pernah tanya, apa yang paling dekat dengan kita? Muridipun kata jawabipun warni-warni. Tapi ternyata yang paling benar menurut dia, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Nah, kita nabi ke jalan menika nggih Bu Bahtiar. Nah, seorang muslimat yang taat. Pak Bahtiar menika dalungipun mutasi kempalan. Kula kalian kanca-kanca tabek lho kempalan. Kemudian paginya dia mengantarkan ke Kaliwiro, nyetir sendiri. Kondur saking Kaliwiro, Madas Lintang, dia anfal kemudian langsung ke Pundu. Nah, itulah bahwa yang paling dekat dengan kita ternyata adalah itu. Nah, mudah-mudahan ya kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itu harus
dilatih setiap waktu. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika mendapatkan kesenangan maupun yang tidak menyenangkan. Dan di dalam ayat Al-Mulk simbolnya adalah kematian. Dan kematian itu adalah simbol dari semuanya yang tidak menyenangkan, yang dihindari. Kehidupan adalah simbol dari kesenangan. Ya. Makatan mbok ingkang waget kalau teraken pada kesempatan ini untuk mengingatkan khususnya untuk diri pribadi saya dan upami para jamaah di mana saja berada bisa ikut ikut mendapatkan pelajaran ini dari Allah, itu adalah keberuntungan yang tidak ada taranya. Nasrul minallah fatun qarib. Karena waktu sudah jam 7 pas, maka mohon maaf ini tidak ada pertanyaan. Untuk mengurangi mikir. Karena kalau ada pertanyaan itu kan nanti kalau saya bisa jawab benar itu dapat pahala, kalau nanti jawabnya asal-asalan itu kan berdosa. Demikian, kalau ada benarnya hanya petunjuk dari Allah, dan kalau ada kekurangannya mohon maaf, astagfirullah, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah keterbatasan saya. Nasrul minallah fatun qarib, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.